Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pungkas Astiti dari SD Negeri 1 Jatisari. Saya Andi Kurniawan dari SD Negeri 2 Jatisari. Saya Wanto dari SD 9 Curah Tatal. Akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Permisi, Bu Pungkas. Monggo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Pak, silakan, Pak. Ya, terima kasih, Bu Pungkas. Apa kabar, Bu Pungkas? Alhamdulillah baik. Gimana Bapak Andi kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, begini Bu Pungkas. Saya ingin meng-coaching Pak Wanto mengenai permasalahan-permasalahan yang Pak Wanto. Nah, tujuan saya ke sini, apakah Bu Pungkas bersedia untuk menjadi observer saya? Oh, begitu Pak. Rencananya kapan Pak akan melaksanakan kegiatan coaching? Rencananya hari ini saya akan melakukan coaching sama Pak Wanto. Baik Pak, sebelum saya menjadi observer, saya akan menyiapkan beberapa rubrik penilaian untuk kegiatan observasi kali ini. Siap Bu Pungkas. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Andi. Yang pertama, kita akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian kita hari ini, di mana nanti saya akan mengamati coach dan kuci sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita, yaitu yang pertama menyampaikan tujuan, mengidentifikasi masalah, menyampaikan rencana aksi, dan menyampaikan tanggung jawab. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Wanto, dan juga bagaimana kuci tersebut dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari Pak Andi selaku coach. Nah, jangan lupa juga sesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya menjalin kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Oh iya Ibu, siap. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Pak Andi, kompetensi apa yang akan Pak Andi kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Nah, begini Bu. Potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present, kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang lebih spesifik lagi yang akan Bapak kembangkan? Nah, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu aja Ibu. Lalu pertanyaan berikutnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Nah, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dan permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Yang terakhir Pak, apa harapan Bapak dari kegiatan observasi yang kita lakukan bersama ini? Nah, harapan saya Bu Pungkas yaitu setelah melakukan observasi ini, saya ingin melakukan coaching dan ingin mengembangkan kompetensi coaching menjadi lebih baik. Semoga harapan Bapak tadi bisa terwujud setelah kegiatan coaching bersama Pak Wanto, Pak Nggi. Kita ketemu lagi setelah kegiatan observasi. Di kegiatan pasca observasi. Siap. Terima kasih Bu Pungkas. Sama-sama Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah kelas dulu Bu Pungkas. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Wanto. Di Pungkas. Apa kabar Pak Wanto? Alhamdulillah baik Pak Andi. Pada hari ini sangat sehat dan luar biasa Pak Andi.
Ya, Pak Wanto, ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak Andi. Akhir-akhir ini perasaan saya itu di dalam kelas saya ada murid yang pasif, Pak Andi. Oh, di kelas Pak Wanto ada salah satu murid yang pasif. Iya, Pak Andi. Nah, pertanyaan saya, apa perasaan Pak Wanto saat melihat murid-murid Pak Wanto itu pasif di kelas? Perasaan saya itu agak kecewa ada, khawatir juga ada, Pak Andi. Dan saya sangat sedih, Pak Andi. Saya itu takut jika murid saya itu akan tertinggal dalam pembelajaran di kelas saya, Pak Andi. Nah, Pak Wanto, apa saja faktor yang menyebabkan murid Pak Wanto itu pasif di kelas? Oh ya, faktornya yaitu faktornya adalah murid itu pasif di kelas. Salah satunya mungkin murid saya itu merasa tidak percaya diri, dan juga faktornya kemungkinan murid saya itu tidak tertarik dengan pembelajaran saya, atau saat pembelajaran metode saya itu kurang menyenangkan atau gimana, Pak Andi. Oh, begitu Pak Wanto ya. Iya, Pak Andi. Terus saya mau tanya lagi Pak Wanto, bagaimana kondisi belajar murid Pak Wanto itu di rumah? Kondisi murid saya itu di rumah itu selalu sering bermain dan juga sering bermain layang-layangan, tidak suka dengan pembelajaran, Pak Andi. Nah, Pak Wanto, apa saja yang bisa Pak Wanto lakukan untuk membantu murid tersebut itu supaya lebih aktif di kelas? Iya, Pak Andi. Rencana saya itu mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Nah, terus juga selain itu akan mengajak untuk murid itu tersebut tugas kelompok bersama dan teman lainnya, Pak Andi. Begitu Pak Wanto ya. Nah, seterusnya itu bagaimana cara Pak Wanto nantinya itu berkoordinasi dengan orang tua murid? Saya akan buat jadwal rutin atau 1 minggu 2 kali untuk mengunjungi wali murid tersebut, Pak Andi. Iya. Seterusnya Pak Wanto, apa rencana Pak Wanto ke depannya untuk membantu murid tersebut, Pak Wanto? Saya akan sering berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengenai anak saya yang pasif di sekolah, terus juga bisa berkolaborasi ke rumah wali murid tersebut untuk beri motivasi supaya dia giat belajar lagi, Pak Andi. Nah, Pak Wanto, kapan kira-kira rencana Pak Wanto itu akan dimulai? Rencana saya itu, Pak Andi, minggu depan ini saya laksanakan untuk ke murid saya supaya di kelas itu tidak pasif, begitu, Pak Andi. Oh iya. Nah, apa kesimpulan dari percakapan antara saya dengan Pak Wanto? Kesimpulannya itu murid saya akan saya bimbing terus supaya dia tidak pasif, dan juga saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga ke teman sejawat dan juga kepada orang tua siswa untuk beri motivasi supaya dia tidak pasif di kelas, Pak Andi. Ya. Terima kasih Pak Wanto atas jawaban dari Pak Wanto. Semoga kedepannya tambah aktif lagi ya tersebut. Amin. Dan bisa menjadi contoh bagi siswa-siswa lain. Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak Andi. Ya. Pagi, Pak Andi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak. Tadi Pak Andi sudah melaksanakan coaching terhadap Pak Wanto. Iya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar tadi. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup kegiatan observasi pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Bagaimana perasaan Bapak tadi setelah melaksanakan kegiatan coaching, Pak? Oke, baik. Saya sudah merasa lega karena Pak Wanto sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah ya Pak. Bagaimana Bapak menilai
sendiri performa Bapak terhadap kompetensi diri atas kegiatan coaching tadi. Ya, Ibu, yang sudah saya lakukan tadi bersama Pak Wanto, saya menilai dan saya melakukan kompetensi coaching itu sesuai dengan indikator-indikator. Nih, apa saja Pak yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, begini Ibu, saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tita yang ada, yang sudah saya pelajari. Nih, baik Bapak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke, silakan Ibu. Dari hasil pengamatan saya terhadap kegiatan coaching Pak Andi ke Pak Wanto, tadi kegiatannya sudah berjalan dengan baik, lancar, dan kegiatannya sudah sesuai dengan proses alurnya, sesuai dengan alur tirta. Dan Bapak sudah berusaha menggali pertanyaan berbobot kepada Pak Wanto, sehingga Pak Wanto dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Bapak juga tadi sudah melakukan prinsip coaching, di mana menjalin kemitraan, menggali proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak Wanto. Sebelum kegiatan ini berakhir, pertanyaan terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari hasil melakukan coaching yang tadi sudah Bapak lakukan? Ya, baik Ibu, kompetensi yang ingin saya lakukan dan saya kembangkan yaitu cara mendengarkan aktif, menyimak, terus sehingga saya nanti dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Terima kasih Pak. Demikian kegiatan observasi kita pada sore hari ini. Semoga kegiatan coaching kedepannya lebih baik. Amin, amin, amin. Semoga apa yang sudah kita lakukan bermanfaat untuk kita. Saya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bandi. Oh iya Pak Wanto, waalaikumsalam, monggo silakan. Apa kabar Pak Wanto? Alhamdulillah baik Bandi. Ada yang bisa saya bantu Pak Wanto? Iya Bandi, ini saya akan mengcoaching Bu Pungkas. Terus apakah Bapak Andi bersedia? Oh, saya bersedia Pak Wanto. Iya Bandi, terima kasih Pak Andi. Sebelum Pak Wanto melakukan coaching, pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang penilaian rubrik hari ini. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coach yang saya amati dan saya nilai nantinya sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tita apa belum, yaitu tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, nantinya bagaimana Pak Wanto memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dari Pak Wanto tentunya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu Pak Wanto ya. Oh ya Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Pertanyaan pertama dari saya Pak Wanto, yang saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nantinya pada coaching kali ini? Oh ya Pak Andi, yang akan kembangkan potensi yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh. Terus yang kedua itu aktif memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Andi. Oh gitu Pak Wanto ya. Nah, pertanyaan kedua dari saya Pak Wanto, kompetensi mana yang akan Pak Wanto kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya? Kompetensi saya itu kompetensi spesifik yang dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Andi. Oh gitu Pak Wanto ya? Iya Pak. Ya, pertanyaan yang terakhir dari saya Pak Wanto. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Wanto nantinya pada proses coaching kali ini?
Yang saya inginkan yaitu coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dan mengatasi permasalahan yang dialami Ibu Pungkas, Pak Andi. Oh iya ya Pak Wanto. Saya kira cukup sekian dulu Pak Wanto. Observasi kali ini saya lanjut nantinya setelah pra observasi ini. Oh ya, terima kasih Pak Andi. Saya ini mau ke ruangan sebelah Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, masuk Bu, duduk. Terima kasih Pak. Ya Bu. Gimana Pak Wanto kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Kabarnya Ibu Pungkas gimana? Alhamdulillah baik. Ya Bu, mungkin Ibu menemui saya, mungkin ada saya bantu Bu. Iya ini Pak, saya sedang galau ini Pak, resah. Oh iya Bu, ya. Terus apa Ibu yang ingin bicarakan ke saya atau percakapan dengan saya itu Bu? Iya Pak, jadi di kelas saya ada satu anak yang tidak mau bergabung dengan kelompoknya. Dia hanya mau belajar kelompok dengan teman sebangkunya. Sehingga saya itu merasa kesulitan ketika proses kegiatan belajar mengajar secara berkelompok. Karena ada satu anak yang tidak mau berkelompok dengan temannya. Oh ya Bu. Terus apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kali ini Bu? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, saya ingin saya bisa membagi anak dalam kelompok dan anak itu mau bekerja kelompok sesuai dengan kelompoknya sehingga kegiatan belajar mengajar bisa lancar dan kondusif Pak. Oh ya Bu. Terus tujuan dari percakapan kita kali ini, Ibu itu membagi kelompok dan setiap kelompok itu menerima pembagian kelompok itu dengan senang hati ya Bu. Iya Pak. Nah terus apa yang Ibu pengaruhi dengan keadaan tersebut? Yang mempengaruhi keadaan tersebut itu karena siswa saya yang satu anak itu dia berdasarkan informasi dari guru-guru sebelumnya memang anak itu tuh kurang menghargai temannya. Informasi yang saya peroleh siswa itu memang dari kalangan yang berada. Jadi dia sudah terbiasa dimanja, terus jarang berkomunikasi dengan teman di luar sekolahnya. Gitu Pak. Iya Bu. Terus jadi ada siswa yang memang tidak mau bekerja dengan siswa lain ya Bu. Iya Pak. Terus paling lebih dengan teman lain itu, terus situasi seperti apa yang Ibu inginkan? Jadi situasi yang saya inginkan kegiatan belajar mengajar itu saya membentuk kelompok, terus siswa itu mau bekerja di kelompoknya berdasarkan saya yang sudah mengelompokkannya gitu Pak. Iya Bu. Dan tidak ada siswa yang merasa tidak senang ketika kegiatan belajar secara berkelompok. Oh ya begitu Bu. Terus apa yang Ibu membuat itu terwujud? Untuk mewujudkan itu saya mencoba untuk mengidentifikasi. Yang pertama saya mencoba mengidentifikasi hasil sumatif belajar siswa sebelumnya. Jadi saya tahu kemampuan siswa itu apa saja. Terus saya mau memberikan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajarnya. Saya juga mencari informasi minat apa siswa belajar dengan cara apa. Kemudian dari situ saya membagikan siswa kelompok berdasarkan hasil analisa hasil sumatif dan hasil gaya belajarnya Pak. Iya, terus gagasannya Ibu itu untuk melakukan permasalahan itu gimana Ibu? Untuk mengatasi masalah itu saya pinginnya jadi saya bentuk kelompok berdasarkan hasil tadi Pak ya, hasil analisis nilai sumatif, terus juga saya memadukan dengan hasil tes diagnostik awal terhadap gaya belajarnya, dia sukanya yang mana, kinestetik, audio visual, visual atau auditori. Setelah itu saya juga menyediakan berbagai media yang menarik, yang bisa membuat siswa itu senang bekerja dengan kelompoknya walaupun tidak dengan teman sebangkunya yang awal itu Pak. Terus selanjutnya itu kapan kira-kira ya Bu
untuk dilakukan kegiatan tersebut? Untuk melakukan kegiatan tersebut, Ya. secepatnya Pak, saya minggu depan akan Oh, melakukan tes diagnostik, tapi kalau untuk menganalisa itu sudah saya mulai menganalisa hasil sumatif siswa Pak. Oh, terus siapa saja yang akan terhubung atau dihubungi atau dilibatkan dalam mewujudkan rencana Ibu itu? Tentunya dalam melaksanakan rencana itu saya berkolaborasi dengan rekan sejawat yang tadinya pernah menjadi wali kelas siswa sebelumnya, Ya. tetapi juga selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan guru-guru lain, selain itu juga dengan kepala sekolah, terutama juga orang tua murid yang memang tadi ya yang tidak Iya, iya. mau bergabung dengan kelompoknya. Begitu Pak. Oh, jadi apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Kesimpulannya itu apa, Bu, untuk percakapan di hari ini? Baik Pak, Ya. dari percakapan yang saya bicarakan dengan Pak Wanto hari ini, tadi saya merasa kesulitan karena ada satu siswa yang tidak mau bergabung dengan kelompoknya karena dia itu memang dari latar belakang siswa yang berada, dia memang kurang menghargai temannya. Iya, iya. Saya akan berusaha untuk membentuk kelompok dengan cara tadi melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang awalnya itu dengan membagi kelompok. Dari mana saya membagi kelompoknya? Dengan cara tadi yang pertama menganalisa hasil sumatif sebelumnya, terus juga saya melakukan kegiatan tes diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajarnya siswa, apakah dia itu auditory, visual, atau kinestetik. Oh. Selain itu juga saya akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik sesuai dengan minat bakatnya, sehingga ketika dalam kegiatan belajar kelompok siswa senang meskipun tidak dengan teman sebangku yang awalnya itu Pak. Oh iya, luar biasa, sangat luar biasa, Bu. Bagi saya itu menginspirasi banget itu, Bu, tentang masalah Ibu. Ya begitulah, Bu. Terus selanjutnya Ibu itu saya ingin mendengarkan kembali ya, Bu, cerita menarik tentang aksi nyata Ibu untuk minggu datang ya, Bu. Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak Wanto Iya, sudah sama-sama, Bu. meluangkan waktunya untuk membantu saya Iya ya, Bu, sama-sama, Bu. terhadap keluh kesah saya yang ada di kelas. Oh ya, Bu, ya, Iya. Bu. Terima kasih Pak Wanto. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wanto. Waalaikumsalam, Pak Andi. Ya Pak Wanto, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Pungkas. Iya, Pak Andi. Lancar ya Pak Wanto ya? Alhamdulillah lancar, Pak Andi. Alhamdulillah. Oh iya Pak Wanto, sebelum penutupan saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Wanto Iya, Pak Andi. pasca observasi. Iya, Pak Andi. Yang pertama, apa saja yang Pak Wanto lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saat saya coaching dengan Bu Pungkas, Pak Andi, yaitu saya sudah melakukan coaching dengan alur tinta, yaitu dengan menanyakan tujuan, terus juga mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab, dan sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya, Iya. Pak Andi. Baik Pak Wanto, menurut saya sebagai observer, Iya, Pak Andi. proses coaching tadi Pak Wanto dengan Bu Pungkas sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Pungkas, Pak Wanto maksudnya sudah bisa menggali memberikan pertanyaan kepada Bu Pungkas sehingga Bu Pungkas bisa menemukan solusi dalam permasalahannya. Iya, Pak Dan Andi. juga saat proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang tadi sudah dilakukan. Nah, pertanyaan terakhir Pak Wanto sebelum Pak Andi. kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Pak Wanto sudah lakukan? Hasil coaching saya lakukan dengan Bu Pungkas, yaitu potensi yang ingin saya lakukan dan kembangkan, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, Pak Andi. Terus juga sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Pak Andi. Begitu Pak Wanto ya? Iya, Pak Andi.
Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak Wanto. Iya Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masuk. Assalamualaikum Pak Wanto. Waalaikumsalam. Iya Bu Bungkas. Monggo duduk Bu Bungkas. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya Pak Wanto hari ini? Alhamdulillah baik Bu Bungkas. Kabar Bu Bungkas gimana? Alhamdulillah baik Pak. Ya, Bu Bungkas ke sini atau menemui saya itu ada apa Bu Bungkas? Iya ini Pak, saya mau minta bantuan kepada Pak Wanto. Hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching terhadap Pak Andi. Saya meminta Pak Wanto apakah bersedia untuk menjadi observer saya pada kegiatan coaching kali ini? Oh, ya sangat bersedia Bu Bungkas ya. Nah, tapi pertama-tama itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu Bungkas pada hari ini ya. Yang pertama itu coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian saya Bu Bungkas. Iya, Pak. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Terus kemudian bagaimana Ibu Pungkas itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Siap. Terus kemudian jangan lupa Bungkas yang dengan prinsip-prinsip coach itu diantaranya kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi Bu Bungkas. Iya Pak. Oh iya Bungkas. Nah, terus yang pertanyaan pertama yaitu saya tanyakan kepada Ibu Pungkas kompetensi apa yang akan Ibu Pungkas kembangkan pada coaching hari ini. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, presence, Oh ya. mendengarkan aktif, Oh, iya, dan Bu. memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya Bu. Terus pertanyaan kedua dari saya itu Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya Bu, nih sekarang pertanyaan terakhir Bu. Nah, lalu pertanyaan yang indikator yang bagaimana yang inginkan Ibu Pungkas pada proses coaching pada kali ini Bu? Pada kegiatan coaching kali ini saya menginginkan coach dapat menggali solusi dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak. Oh iya Bu, demikian dulu para observasi kali ini Bu. Terima kasih Pak Wanto atas kesempatannya yang sudah bersedia menjadi observer saya. Saya izin dulu untuk melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Oke Bu, monggo Bu. Nggih Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Bungkas. Waalaikumsalam Pak Andi. Nggih. Monggo silakan duduk Pak. Ya. Permisi Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu Pak? Apa ya ada yang mau dibicarakan? Ya, saya akhir-akhir ini itu di kelas kurang nyaman Bu. Perasaan saya galau karena salah satu murid saya itu ada yang tertinggal cara membacanya. Dari 6 murid itu yang tertinggal 1, berarti yang 5 itu sudah lancar, yang 1 itu tertinggal Ibu. Itu saya ingin mencari solusi. Apa yang akan Pak Andi harapkan di akhir sesi percakapan kita pada hari ini? Ya, saya harapkan siswa yang tertinggal tadi itu sama dengan murid-murid yang lain Ibu. Situasi seperti apa yang saat ini sudah terjadi Pak? Nah, situasi yang saat ini terjadi itu di kelas itu kurang nyaman disebabkan anak di kelas itu satu itu tidak bisa membaca. Jadi situasi sekarang tidak nyaman karena ada satu siswa yang tidak bisa membaca, nggih Pak nggih. Iya, betul, Ibu. Nggih. Apa Pak yang mempengaruhi situasi tersebut Pak? Salah satunya itu keterlambatan cara mengajar. Yang lain sudah sampai ke
pembelajaran berikutnya yang satu anak ini tetap pada pembelajaran yang sebelumnya itu, Ibu. Lalu dari situasi yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Andi, situasi seperti apa sih Pak yang Pak Andi inginkan? Situasinya itu saya ingin kelas itu nyaman bagi murid-murid yang lain, bagi murid itu sendiri nantinya bisa nyaman di kelas. Jadi situasi yang nyaman dan murid lain-lain juga merasa nyaman. Menurut Bapak, bagaimana untuk bisa mewujudkan situasi itu Pak? Nah, saya yang pertama-tama itu ingin bertemu dengan orang tua tersebut. Sebelumnya saya ingin bertemu dengan kepala sekolah dulu untuk membicarakan masalah ini. Setelah itu saya ingin membicarakan kepada wali murid, wali siswa itu sendiri. Dan setelah itu, setelah saya dapat jawaban dari kepala sekolah dan wali murid, saya ingin membuat kelompok di kelas saya sendiri. Oke. Apa ada gagasan lain Pak yang bisa Bapak terapkan? Ya, ada Bu. Saya ingin pada saat jam istirahat selama 10 menit itu ingin mengajak siswa yang 5 itu untuk belajar bersama dengan murid yang tertinggal itu. Apa yang perlu disiapkan itu Pak? Nah, yang perlu disiapkan yaitu utamanya video atau buku teks bacaan itu, Bu. Menurut Bapak, apa yang dapat memastikan hal tersebut bisa berjalan dengan baik? Ya, yang bisa saya pastikan adalah situasinya nanti anak itu bisa berkolaborasi antara murid itu sendiri dengan murid yang lain. Itu nantinya bisa menciptakan sesuatu yang nyaman di kelas itu. Jadi setelah sesi percakapan kita kali ini, apa yang akan Bapak lakukan? Yang saya lakukan selanjutnya yaitu bisa menemukan solusi nantinya, dan saya sendiri bisa murid itu yang tertinggal sudah bisa sama dengan murid yang lainnya. Jadi begitu ya Pak ya. Kapan itu Pak kira-kira Bapak akan melaksanakan yang tadi Pak? Nanti siang saya akan laksanakan. Terus siapa saja yang akan Bapak libatkan dalam kegiatan yang tadi sudah Bapak sampaikan? Ya, tentunya rekan sejawat, kepala sekolah, berikut juga wali murid itu sendiri. Oke, baik Pak. Dari hasil tadi yang sudah kita sampaikan, yang sudah Bapak sampaikan, apa yang dapat Bapak simpulkan dari percakapan kita pada hari ini Pak? Nah, yang dapat saya simpulkan adalah bahwa murid itu belajar secara berkelompok itu lebih kompak, lebih bermakna, dan lebih hidup di kelas kalau belajar secara berkelompok itu. Baik, luar biasa sekali tadi ide-idenya dari Pak Andi yang sudah disampaikan. Saya tunggu aksi nyata Bapak terhadap tadi ya Pak yang sudah disampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita-cerita yang lebih baik lagi terkait dengan pelaksanaan yang tadi sudah disampaikan Pak Andi. Siap Bu, terima kasih Bu. Pak Andi, monggo saya tutup untuk kegiatan coaching hari ini Pak. Terima kasih Bu Pungkas. Sama-sama, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pungkas. Waalaikumsalam Pak Anwanto. Gimana perasaan sudah mengcoaching Bapak Andi Bu Pungkas? Alhamdulillah perasaan saya lega Pak. Tadi saya sudah mengcoaching Pak Andi. Tadi Pak Andi juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah Bu Pungkas. Nah, saya ada sebelum penutupan ini, saya sebagai observas, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Bu Pungkas mengenai pasca observasi. Yang pertama yang juga melakukan pada saat coaching terakhir, terus indikator apa saja yang tercapai yang diinginkan Bu Pungkas. Iya Pak, pada kegiatan coaching kali ini saya sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke Bu, Bu Pungkas, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi Bu Pungkas dengan Pak Andi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta Bu, dan juga Bu Pungkas sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Pak Andi, dan juga sehingga Bu Pungkas bisa menemukan solusi dalam permasalahannya, dan juga saat proses coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching Bu Pungkas,
Nah, pertanyaan saya itu terakhir Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Ibu Pungkas? Iya Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengar aktif, di mana saya menyimak, sehingga dengan menyimak itu saya bisa menemukan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Bu. Terus Bu Pungkas, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan teman kita atau teman sejawat dengan lebih baik lagi ya Bu. Terima kasih Pak Wanto yang telah bersedia menjadi observer saya pada kegiatan coaching kali ini. Oh ya Bu, terima kasih juga. Demikian observasi kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat bagi kita, Amin. juga pada peserta didik kita, juga teman-teman kita sejawat juga. Kurang lebihnya mohon maaf Bu. Iya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari, Bu. wabarakatuh.